Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Grip Jaya Bapak Haji Hercules Rosario Masal, atau yang mewakili. Yang saya hormati PLT Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati Pangdam Jaya. Dan pada hari ini alhamdulillah diwakili oleh staf ahli beliau, yaitu Bapak Kolonel Suyitno. Terima kasih Pak Suyitno sudah hadir ke acara kami. Yang saya hormati Bapak Maijen Dr. Marconi SH MH. Beliau adalah pembina Grip Jaya di DPD DKI Jakarta. Insya Allah beliau sebentar lagi hadir. Tadi sudah konfirmasi, sedang di perjalanan. Yang saya hormati Brigjen Rudi Rumin, Komandan Satuan Intel dan Teknologi BAIS. Beliau juga tadi sudah konfirmasi. Beliau insya Allah hadir. Yang saya hormati Habib Salim Jindan. Beliau adalah pembina di DPD DKI Jakarta. Yang saya hormati Ketua DPC Jakarta Timur Saudara Saud Silaban, Ketua DPC Jakarta Utara Saudara Hidayatullah, Ketua DPC Jakarta Pusat Saudara Effendi, dan seluruh ketua-ketua PAC se-DKI Jakarta. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD DKI Jakarta dan Ketua Dewan Penasihat DPD DKI Jakarta, dan seluruh. Selamat datang Bapak Maijen Marconi. Izin saya lanjut. Yang saya hormati seluruh kader Grip Jaya se-DKI Jakarta. Grip Jaya, Grip Jaya, Grip Jaya, Jaya, Jaya. Itu kader Grip harus semangat. Terutama para pimpinan-pimpinan PAC, DPC, dan kepengurusan. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di acara kita ini. Acara ini kami buat, DPD buat sebagai kewajiban DPD terhadap DPC dan PAC serta ranting-rantingnya yang berada di wilayah DKI Jakarta. Ini merupakan sebuah kewajiban kami. Awalnya, rencananya, wacananya acara ini kita buat pembekalan materi kepemimpinan dan pemberian surat keputusan atau SK serentak DPC dan PAC. Tapi di perjalanan ada diskusi-diskusi antara DPD dan DPC, terjadi perubahan. Hanya pemberian SK untuk DPC saja, karena nanti PAC-PAC-nya katanya ingin melaksanakan acaranya masing-masing di wilayahnya masing-masing. Dari diskusi itu kita sepakati bersama-sama pada hari ini, alhamdulillah kita sudah buatkan acaranya, dan poin utamanya di sini adalah pembekalan materi kepemimpinan. Makanya saya wajibkan hadir ketua DPC dan ketua-ketua PAC. Ya, kalian itu semua adalah para pemimpin di Grip Jaya. Dari mulai yang paling bawah seorang ketua ranting, naik ke atasnya seorang ketua PAC tingkat kecamatan, atasnya lagi ketua DPC,
Arti pemimpin itu apa? Arti pemimpin itu adalah sosok seseorang yang bisa memanage, yang bisa mengayomi, yang bisa menjadi panutan, yang bisa memimpin, yang bisa memanage, mengatur. Yang ketua PAC, bagaimana seorang ketua itu bisa memanage kepengurusannya, anggotanya, dan menjalankan program-program yang dibuatnya. Itu nggak bisa jadi begitu aja gitu. Punya duit, jadi ketua, jalan, nggak bisa. Dibutuhkan pembekalan, dibutuhkan kaderisasi, supaya organisasi kita ini, yang khususnya di Grip Jaya DKI Jakarta, bisa menjadi salah satu ormas yang mempunyai karakter. Tidak hanya sekedar gerombolan-gerombolan preman. Jadi visi misi saya adalah ingin merubah paradigma itu. Ya, ini juga permintaan khusus dari Bapak Ketua Umum, ya, dari Ketua Umum kita, bahwasanya Grip Jaya itu bukanlah perkumpulan preman. Ini tugas saya dari Bapak Ketua. Nah, untuk membuktikan bahwasanya Grip Jaya itu bukan perkumpulan preman, itu apa? Ya, kita tunjukkan anggota-anggotanya itu punya karakter, terutama pimpinan-pimpinannya, dari mulai ketua ranting, ketua PAC, ketua DPC, ketua DPD, punya kualitas. Preman ya oke, nggak harus jadi preman juga sih. Kalau nggak jadi preman jangan jadi ketua ormas, tapi preman yang punya intelektual dalam dirinya gitu. Itu visi misi kita dalam materi kepemimpinan ini. Sebetulnya tidak cukup hanya di acara singkat ini materi-materi itu, cuma tidak apa-apa. Saya ambil dulu langkah-langkah awal pada sesi kali ini. Kita paling tidak ada poin-poin sedikit yang nanti insya Allah akan diberikan materi itu oleh pembina kita Bapak Legend Dr. Markoni SHMH, dan juga nanti dari Bapak Brigjen Rudi Rumin, dan pembina kita dari Pak Habib Salim Jindan. Ya, tujuan dari pembekalan kepemimpinan itu apa? Ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan aja, yang poin yang penting yang saya harapkan di awal-awal ini. Begitu nanti setelah diberikan SK, para ketua DPC, ketua PAC itu paling tidak sudah memiliki poin dasar kepemimpinan. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Ini wajib. Wajib seorang ketua itu punya karakter. Yang kedua, penguatan mental. Seorang ketua itu mentalnya mesti kuat. Kalau mental nggak kuat, jangan jadi pimpinan. Cengeng, ya, nyinyir, ya, apalagi, ya, dan lain sebagainya lah. Jadi seorang ketua itu, coba itu yang di belakang, halo, yang di belakang jangan ngobrol dulu, ya, disimak baik-baik. Biasakan kalau kita tuh duduk di belakang sana, kalau pimpinan-pimpinan kita lagi bicara di depan ini disimak, supaya apa yang disampaikan itu dapat ke kita gitu. Itu penting. Ketua ngomong di sini, kalian di sana ngobrol. Ya, saya lanjutkan. Yang ketiga, apa sih ini yang ketiga saya sampaikan ini? Seorang ketua itu mesti memahami adab, etika, sopan santun, dan memiliki kewibawaan. Itu harus. Yang keempat, pengetahuan tupoksi, tugas pokok dan fungsinya. Fungsinya ketua DPC, fungsinya ketua PAC, fungsinya ketua ranting. Dan memahami, mengetahui batasan dan wewenangnya. Ini ingat nih, setiap pimpinan itu punya batasan dan punya wewenang. Jadi kalau ketua ranting itu harus tahu batasannya sampai di mana. Jangan melewati batasan. Juga harus tahu wewenangnya sampai di mana saja. Jadi ada garisnya.
ada garisnya ya, ketua PAC, ketua DPC. Ya, beberapa bulan ini saya perhatikan ada beberapa ketua PAC yang offside. Tapi saya tidak marah, saya maafkan itu, nggak apa-apa. Kenapa? Saya merasa saya belum pernah memberikan materi-materi kepemimpinan, jadi saya tidak marah. Saya anggap salah saya juga, karena saya belum pernah membimbing. Karena belum pernah dibimbing itu jadi seperti koboi. Kalau pemimpin tidak diberi pembekalan kayak koboi, tembak, nembak ke atas. Apa. Kenapa? Dia nggak tahu batasannya. Jadi harus tahu batasan, harus tahu wewenang, mana wilayah-wilayahnya. Jangan dilewati itu. Ya. Kritik dan apapun itu di Grip Jaya halal. Silahkan mengkritik, tapi kritiklah dengan adab, dengan ruang-ruangnya, dengan batasan-batasan. Sampaikan, kan ada mekanismenya, Jadi tercipta di situ sistem itu ada gitu. Jadi nggak bisa ketua ranting langsung nembak-nembak ketua DPC gitu, nggak bisa. Kalaupun mau ada kritik sampaikan, ada caranya gitu. Ya, yang kelima, disiplin. Wajib berdisiplin, ya kan? Kayak tadi mau acara, kalau pimpinan sudah ada di ruangan, tamu-tamu sudah di ruangan, kita langsung masuk. Kita kan tuan rumah. Ya, nanti mudah-mudahan kedepannya lebih dalam lagi nanti dibimbing para ketua-ketua ini. Yang kelima, mematuhi dan memahami garis dan sistem komando. Ini penting. Ketika kita menjabat sebuah jabatan, terutama sebagai pimpinan, sebagai seorang ketua, ini harus memahami garis komandonya nih. Kalau seorang ketua nggak tahu garis komandonya, kacau nanti organisasi kita. Sistem komandonya seperti apa, harus dipelajari. Semua itu tidak ada masalah. Yang belum paham, yang tidak mengerti tidak ada masalah. Tidak perlu diganti orangnya. Yang perlu adalah orangnya mengganti mindsetnya, pola pikirnya. Mau belajar, mau mengetahui, mau menerapkan, itu sudah bagus. Dan jika itu dilakukan oleh para ketua-ketua ranting, ketua-ketua PAC, ketua-ketua DPC, itu bukan buat saya. Itu buat ketua itu sendiri. Dia nanti akan jadi seorang pemimpin yang berwibawa, berkualitas, punya intelektual. Ya, itu tanggung jawab saya sebagai ketua DPD akan saya berikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin dari apa yang bisa saya lakukan. Ya, selanjutnya tadi itu beberapa poin, masih banyak poin-poin lainnya, cuman nggak mungkin cukup pada hari ini. Nanti kita minta poin-poin tadi pengembangannya seperti apa oleh para pemberi materi kita nanti. Saya sampaikan di sini langkah-langkah yang akan diambil oleh DPD dalam 1 tahun ke depan ini. Tidak banyak, ya. Langkah awalnya, ya langkah-langkah yang diambil itu artinya apa yang diminta oleh Ketua Umum, Bapak Ketua Umum kita, apa yang beliau minta kepada saya agar Grip Jaya DKI ke depan ini seperti apa, yaitu supaya kita bisa berkembang, ya, berkembang dengan baik, kita bersosialisasi dengan masyarakat, bersentuhan dengan masyarakat. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa bersentuhan dengan masyarakat, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat kalau kita tidak tahu caranya. Nah, tugas saya ini harus membimbing para ketua-ketua supaya ketua-ketua nanti bisa membimbing kader-kadernya di bawah. Karena ormas pasti bersentuhan dengan masyarakat, kan gitu. Ya, langkah-langkah yang diambil adalah selamat datang Bang Lopez. Hari ini langkah pertama saya lakukan yaitu pemberian pembekalan kepemimpinan dan pemberian SK untuk DPC. Artinya setelah pemberian SK ini, sahlah DPC tercatat dan terdaftar di Kesbangpol di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya lakukan, berikan secepatnya kepada PAC. Setelah itu langsung lakukan kegiatan-kegiatan, lakukan audiensi kepada wali kota, kepada kecamatan,
atau kepada instansi-instansi terkait. Banyak bisa kita dapatkan dari mereka, dan insya Allah instansi-instansi siap akan membantu kita juga. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Pangdam. Tadi Pak Kolonel Sugito sudah menyampaikan, Pangdam siap membimbing kita, memberikan pelatihan, ya, untuk ketua-ketua. Nanti mungkin bisa dirindam ya Pak Sugito ya. Terima kasih. Sampaikan salam saya kepada Pak Pangdam. Ya. Yang kedua, langkah yang kedua nanti di bulan 3, ya, wacana kita, ya, Rakerda, rapat kerja daerah DPD DKI Jakarta dan kaderisasi di bulan 3 wacananya. Ya saya sampaikan sini, yang saya sampaikan sini wacana semua. Nanti dalam rakerda itulah dibuat program-program. Jadi program itu bisa dibuat di dalam sebuah rakerda. Tidak bisa program itu dibuat dalam rapat-rapat biasa, tidak. Tapi disahkan di rakerda. Dibuat beberapa program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Disahkan dalam rakerda. Beberapa program tadi wajib setelah disahkan, dijalankan dan disukseskan oleh Ketua DPD dan para pengurusnya untuk level DKI. Untuk level DPC juga begitu, untuk Ranti juga begitu, wajib. Nah, tolong ukurnya sukses seorang pemimpin itu dari apa? Dari mampu nggak dia melaksanakan program-program tadi? Itu tolong ukurnya. Bukan dari kepribadiannya. Ini ketuanya jelek ini. Ini nggak benar ini. Bukan itu ukurannya kalau tidak bisa di organisasi. Organisasi itu kita di sini bukan sedang berkompetisi kepribadian, bukan. Gak ada orang suci di sini. Gak ada, gak mungkin. Tapi organisasi itu kompetisi kemampuan, kapasitas. Mampu nggak? Saya ini layak nggak jadi ketua DPD? Saya sering berkaca diri kepada diri saya. Saya mampu nggak jadi ketua DPC? Saya mampu nggak jadi ketua PAC, ketua ranting? Dari berkaca diri itu saya mengisi terus diri saya. Terus setiap hari saya isi sebisa mungkin. Sehingga hari demi hari kualitas kita tanpa sadar kita bertambah. Ya, itu di bulan 3 nanti di dalam rakerda. Yang ketiga, rakerda juga nanti insya Allah akan membahas rencana yang diminta oleh Pak Ketum kepada kita, yaitu acara deklarasi dan pelantikan DPD DKI Jakarta. Ini Pak Ketum menyampaikan acara pelantikan ini, deklarasi ini tidak main-main. Pak Ketum nanti meminta di Monas katanya acaranya dengan jumlah massa yang cukup besar. Nah, untuk itu tidak bisa ini diselenggarakan dengan begitu saja, dibutuhkan satu persiapan yang luar biasa dan matang dan biaya yang luar biasa juga. Yang keempat adalah perekrutan anggota dan satgas. Ya, jadi 4 dari yang tadi saya sampaikan dalam setahun ini itu yang akan harus dicapai oleh DPD DKI Jakarta. Ya, ini wacananya. Wacana ini harus dibuat sebelum kita melakukan sesuatu. Buat dulu wacananya. Jadi bukan DPD itu wacana aja, enggak. Wacana harus dibuat dulu. Kalau kita nggak buat wacana, apa yang mau kita bikin? Kan seperti itu. Baik, untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku, para kader-kaderku, Bribjaya, tetap semangat, positive thinking, ya, saling mendukung dalam konteks satu kesatuan. Ya, kalau kita ada persoalan, kita ada permasalahan, selisih paham, beda pendapat, itu biasa. Tidak mungkin ada sebuah perkumpulan yang tidak ada perbedaan pendapat, itu pasti. Cuman selama perbedaan itu kita bungkus, ya, kita bungkus dalam satu garis yang kita sepakati bersama, dalam bungkus sesuai nama kita aja, bersatu jaya. Jadi apapun persoalan kita bicarakan dalam konteks persatuan. Insya Allah kalau kita duduk bersama, kita bicarakan, pasti akan ketemu solusi-solusi yang baik, pasti akan ketemu jawaban-jawaban yang baik,
dan hasilnya pasti akan baik untuk kita semua dan Grip Jaya ke depannya. Terima kasih. Mungkin itu guys sambutan dari saya. Ya. Burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.